Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita baca dan simak baik-baik adalah poin ke-8, momen inersia dan momentum sudut ya. Untuk momen inersia sendiri itu ada pada benda tegar. Jadi kalau benda tidak tegar itu punya massa, kalau benda tegar dia punya momen inersia. Jadi sebuah massa untuk mensupport dia untuk bisa bergerak rotasi, itu namanya momen inersia menurut saya ya. Dan momen inersia setiap benda tegar itu beda-beda perhitungannya, melibatkan massa benda itu sendiri. Kita lihat di sini benda tegar definisinya adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume akibat bekerjanya gaya pada benda tersebut. Nah, di sini bendanya yang pertama dalam batang homogen ya. Sumbu rotasinya melalui titik tengah dan tegak lurus batang. Kemudian yang kedua melalui tepi salah satu sisi. Kita lihat di sini gambarnya. Di sini perbedaannya adalah ketika benda seperti yang pertama ini diputar, dia berputar keseluruhan dengan titik poros di tengah. Kalau yang ini poros putarnya di ujung gitu. Jadi bebannya berbeda ya. Nah, di sini kita lihat momen inersia perhitungannya adalah 1/12 massa dikali lengan ya, lengan gayanya dikuadratkan. Yang kedua, momen inersia atau I sama dengan 1/3 massa dikali lengan kuadrat. Tuh. Kemudian yang kedua, cincin tipis. Bendanya ini adalah cincin tipis. Perbedaannya adalah yang pertama dia diputar di poros, kalau yang kedua ini diputarnya silinder gitu ya. Jadi lebih ke putar ke kanan. Kalau misalnya yang pertama dia diputar dari atas ke bawah gitu. Perhitungan momen inersianya yang berbeda. Yang pertama adalah I sama dengan mr kuadrat dan yang kedua adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Ketiga adalah silinder pejal. Ini perbedaannya cara berputarnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bayangin. Kalau yang pertama itu melalui sumbu silinder, yang kedua itu adalah di porosnya itu di tengah. Perhitungan inersianya pasti beda. Tapi biasanya akan dikasih tahu sih di soal-soal. Dan juga berlaku untuk silinder berongga, silinder bola pejal, bola berongga. Ini cara berputarnya juga beda-beda ya. Yang ini, yang pertama ini dia putar sumbunya di tengah, yang kedua ini seperti ke atas ke bawah ya, yang ketiga itu melalui poros atas. Di sini yang kita perhatikan inersianya berbeda ya. Tapi tenang aja, nih yang keluar paling cuma satu, nggak semua benda ditanya momen inersianya berapa. Kemudian kita bahas untuk pusat massa. Pusat massa itu yang paling gampang emang di tengah. Tapi ketika dia tidak di tengah dan harus memperhitungkan titik koordinat X dan Y, maka nilai X rata-rata dan Y rata-ratanya diperoleh dengan rumus seperti ini, melibatkan massa benda tersebut. M itu adalah massa ya. Kedua, gerak rotasi benda tegar. Nah, di sini kita memakai torsi lagi yang dihubungkan dengan hukum 2 Newton. Besar gaya resultan atau torsi resultan sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. T torsi pada benda satuannya Newton meter, I momen inersia benda satuannya kilogram meter kuadrat, dan A percepatan sudut benda radian per second kuadrat. Simbol torsi sama dengan I kali alfa. Nah, di sini kita lihat ada 3 buah benda, massa 1, benda massa 2, dan benda bermassa 3. Kemudian ada sumbu putarnya dan porosnya di tengah ya. Yang ketiga adalah katrol. Kita lihat di sini bagaimana torsi bisa berperan pada sebuah katrol dengan anggapan bahwa antara katrol tersebut dengan tali tidak terjadi slip, artinya tidak ada hambatan untuk berputar. Torsi resultan katrol adalah sigma torsi sama dengan R kali T1 min R kali T2. R itu kita anggap sebagai lengan gayanya ya, dan T tegangan tali kita anggap sebagai gaya itu sendiri.
Jadi setiap jarak yang dikalikan dengan gaya adalah torsi dan bisa menyebabkan perputaran benda. Selama di situ ada gerak melingkar, berarti di situ bisa terjadi torsi. Dan selama memenuhi komponen jarak dan gaya, jarak dikali gaya, maka akan terjadi torsi. Hubungan percepatan linear dengan percepatan sudut gerak rotasi katrol adalah A sama dengan alfa dikali R. A ini adalah percepatan linear, alfa itu percepatan sudut atau percepatan untuk gerak melingkar, dan R adalah jari-jarinya. Nah, kita lihat di sini hukum Newton yang kedua untuk gerak kedua benda M1 M2 dapat dinyatakan dengan persamaan M1 kali G min T1 sama dengan M1 kali A. Dan yang kedua persamaannya adalah T2 min M2 kali G sama dengan M2 kali A. Dengan menjumlahkan kedua persamaan di atas, kita dapatkan nilai percepatan A sama dengan gravitasi dikali massa 1 kurang massa 2 per massa 1 tambah massa 2 ditambah I R kuadrat. Ya. Sini kita bahas gerak menggelinding. Dalam gerak menggelinding itu ada dua unsur. Pertama adalah gerak lurus, yang kedua gerak melingkar. Makanya di sini disimbolkan ada kecepatan linear, ada kecepatan sudut atau omega yang dikalikan dengan jari-jari. Suatu benda yang menggelinding tanpa selip melibatkan gerak translasi dan rotasi. Hubungan sederhana antara laju linear V dengan kecepatan sudut omega pada benda yang menggelinding berjari-jari R dinyatakan dengan V ini laju linear dan omega adalah kecepatan sudut. Satuannya radian per second kuadrat ya. Kalau R adalah jari-jari meter. Yang pertama kita lihat gerak menggelinding pada bidang horizontal. Pertama adalah gerak translasi silinder, di mana gaya dikurang gaya gesek dikali jarak sama dengan massa kali percepatan. Dan gerak rotasi silindernya torsi sama dengan I kali alfa. Jadi di sini ada dua persamaan yang menyebabkan torsi itu adalah gaya gesek dikali jari-jari. Ya, gaya gesek statis yang terjadi dapat bervariasi tergantung besarnya momen inersia benda, percepatan A dan jari-jari R. Kemudian percepatan gerak translasi silinder dapat ditulis dengan persamaan A sama dengan F dibagi I per R kuadrat tambah M. Kemudian percepatan translasi silinder pejal yang menggelinding adalah A sama dengan 2F per 3M. Ini semua diperoleh dari perhitungan ya. Diturunkan rumusnya. Yang kedua, gerak menggelinding pada bidang miring. Kita lihat di sini, ini adalah diagram gaya ya namanya, di mana ada gaya normal, ada gaya berat yang sudah diuraikan menjadi komponen vektor X dan Y. Kemudian ada komponen sudutnya. Kita lihat gerak translasi silinder yang tidak mengalami hambatan, massa dikali gravitasi sin theta min gaya gesek dikali jarak yang ditempuh sama dengan M kali A. Dan gerak rotasi silinder itu adalah torsi sama dengan I A per R. Dan A sama dengan mg sin theta dibagi I per R kuadrat tambah M. Oke, untuk percepatan translasi silinder pejal yang menggelinding tanpa slip sepanjang bidang miring dengan sudut kemiringan terhadap horizontal adalah A sama dengan 2G sin theta per 3 dengan keterangannya di samping ya. Ini masih sama, keterangannya sama di atas, jadi nggak nambah. Yang poin E adalah momentum sudut. Kita lihat momentum sudut ini sama seperti gerak lurus, dia punya momentum linear atau P kecil. Nah, kalau gerak translasi itu punya P kecil, gerak rotasi dia punya momentum sudut L. Sebuah benda bermassa M berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut W sehingga memiliki momen inersia besar. Momentum sudutnya adalah L sama dengan momen inersia dikali omega. L itu adalah momentum sudut kilogram meter kuadrat per second, I itu adalah momentum inersia kilogram meter kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second. Untuk hukum kekal momentum sudut, kita lihat di sini momentum sudut total pada benda yang berotasi tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Maka dari itu momentum sudut pertama dan benda kedua bisa konstan ya, atau sama. Nah, untuk keseimbangan benda tegar ada keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis itu benda yang diam merupakan benda yang berada pada keseimbangan statis. Kalau yang bergerak tanpa percepatan merupakan benda yang berada pada keseimbangan dinamis. Nah, syarat keseimbangan benda tegar itu sigma F sama dengan 0 ya, dimana keseimbangan itu tidak ada gaya yang bekerja. Berarti kalau untuk bergerak
rotasi juga sigma torsi sama dengan 0. Pada kondisi ini kemungkinan benda adalah diam atau berotasi dengan kecepatan sudut tetap. Sama seperti sigma F sama dengan 0, dia bisa bergerak dengan kelajuan tetap atau diam ya. Macam-macam kesetimbangan, ada kesetimbangan stabil, ada kesetimbangan labil, dan ada kesetimbangan indifferent. Dimana kesetimbangan stabil itu kita fokuskan benda, jika pada benda diberikan gangguan, setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda akan kembali ke posisi semula. Ya, jadi tidak mengganggu titik beratnya dan lain-lain. Kesetimbangan labil, jika benda diganggu, ya, maka akan mengakibatkan posisi berubah dan tidak kembali ke posisi semula. Kalau kesetimbangan indifferent, dia sama dengan kesetimbangan labil, cuman dia tidak mengubah kedudukan titik beratnya. Kalian bisa cari lagi contoh-contoh kesetimbangan indifferent dan kesetimbangan labil, bedanya di mana ya. Nanti dijawab di Google Classroom. Terima kasih.